Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang selalu Kau berikan bagi hidup kami untuk menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Rabu 10 Desember 2025 tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menjuru aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, panggilan kepada Paulus sebagai hamba Tuhan atau rasulnya untuk memberitakan Injil Kristus adalah suatu peristiwa yang sangat istimewa dalam pribadi seorang yang berasal dari orang penjahat antikristus. Namun Allah memilih Saulus yang disebut Paulus menjadi hambanya atau alatnya untuk memberitakan yaitu Injil keselamatan ke seluruh bangsa. Oleh sebab itu firman hari ini dikatakan Ananias dipakai Tuhan sebagai hambanya untuk menumpangkan tangannya kepada Paulus, di mana Paulus adalah alat Tuhan yang dipilih melalui penumpangan tangan yang daripada Yesus, sehingga dia dikaruniakan yaitu kuasa untuk dapat melakukan yang disebut pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu menyatakan kebenaran daripada Kristus Yesus yang mati dan bangkit untuk keselamatan seluruh bangsa. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah karya Allah di dalam diri Paulus, dari kehidupan yang penuh dengan tidak berkenan kepada Tuhan dan disebut sebagai antikristus, tetapi dapat Allah jadikan menjadi seorang yang berguna, bermanfaat untuk menjadi alatnya sebagai pemberita, yaitu Injil keselamatan kebenaran daripada Tuhan. Dan saudara-saudara kekasih, hal ini juga merupakan sesuatu yang dapat kita peroleh dari Tuhan ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh kita untuk memiliki satu motivasi atau tujuan dalam hidup kita yang baik, yang sesuai, yang berkenan kepada Tuhan. Dan Allah sendiri dapat mampu berkuasa merubah kehidupan manusia dari sesuatu yang tidak berguna, yang tidak berkenan di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai manusia yang bisa dikatakan tidak memiliki arti di tengah-tengah kehidupan, baik di keluarga, masyarakat, atau di dalam suatu kelompok. Tetapi Tuhan sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Nya, disitulah Allah akan dapat merubah seseorang, hidup manusia menjadi sesuatu yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, yang paling penting kita renungkan dalam diri kita, sejauh mana kita sungguh-sungguh mau bersedia dirubah oleh Tuhan, dirubah oleh Roh Kudus, dan sungguh-sungguh kita mau untuk menerima firman-Nya sebagai dasar dalam hidup kita untuk dapat memperoleh sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, jangan kita bertahan di dalam kehidupan kita yang lama. Mari kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk menjadi alatnya, sebagaimana Paulus yang menjadi satu alat Tuhan, yang menjadi sesuatu saluran berkat bagi seluruh bangsa, umat, sehingga mereka percaya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mengajak kita, mari kita dijadikan alat Tuhan untuk
menyatakan karya keselamatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Biar Engkau pakai kami untuk menjadi alat-Mu dan menjadi saluran berkat. Bahkan kami sungguh-sungguh percaya akan kuasa Roh Kudus yang dapat merubah hidup kami dan memakai hidup kami menjadi alat yang berguna yang mendatangkan berkat bagi semua orang. Amin.